pada fase grower menggunakan protein ransum 15% dan energi 2900 kilokalori per kilogram. Bahan-bahan pakan untuk menyusun ransum ayam fase grower sama seperti fase layer untuk anak ayam. Perbedaannya ialah pada penyusunan ransumnya karena kebutuhannya tidak sama. Pakan grower disarankan untuk diberikan antara umur 6-10 minggu, tetapi dapat diperpanjang sampai umur 11-12 minggu untuk mengamankan pertumbuhan. Masa indukan bertujuan untuk mengembangkan saluran pencernaan di mana pakan grower mengandung energi tinggi yang seharusnya tidak diberikan setelah umur 12 minggu. Teknik pemberian pakan antara umur 5-16 minggu dirancang untuk menghindari residu partikel kecil dan merangsang pertumbuhan tembolok dengan konsumsi pakan secara cepat. Ketika ayam berumur 4 minggu, semua ayam sebaiknya ditimbang 100% dari populasi dengan keseragaman minimal 85% dan diupayakan terus meningkat 90% pada masa pre-layer. Selanjutnya, penimbangan dilakukan setiap minggu dengan sampel antara 5-10% populasi tergantung keseragaman pada penimbangan sebelumnya. Hasil penimbangan dicocokkan dengan standar berat ayam pada berbagai umur. Penimbangan ayam sebaiknya dilakukan pada sore hari dan dilakukan secara individu. Pemotongan paruh pada ayam petelur dilakukan dengan cara paruh bagian atas dipotong lebih pendek dari bagian bawah atau dipotong sepertiga sampai 2/3 bagian atau 0,45 sampai 0,63 di depan nostril. Pemotongan paruh harus memperhatikan hal-hal berikut. Tidak melakukan pemotongan paruh selama periode vaksinasi karena akan menambah stres dan ayam akan mudah terkena penyakit. Memberikan ransum segera setelah paruh dipotong. Menambah jumlah makanan atau minuman setelah paruh dipotong. Memotong paruh pada suhu dingin. Tidak memotong paruh saat menjelang bertelur karena menyebabkan lambatnya bertelur. Pemindahan dilakukan pada malam hari dan setelah pemindahan diberikan antibiotik untuk mencegah blukom. Vaksinasi sudah lengkap. Seleksi ayam kulit bertujuan memilih ayam yang baik dan mengapkir ayam yang jelek. Ayam yang ukurannya terlalu kecil dari standar berat ayam dapat diafkir. Ayam yang tidak menunjukkan karakteristik ayam petelur yang baik dapat diafkir. Karakteristik tersebut antara lain mata sayu, kelamin sekunder tidak berkembang, serta pial dan jenggir tidak berwarna merah. Data pemeliharaan ayam pada masa starter dicatat dalam buku recording. Data yang dicatat meliputi jumlah ayam, kematian, catatan pengelolaan kesehatan, pakan yang diberikan, dan berat ayam. Ayam yang memasuki fase pre-layer diberikan pakan dengan ketentuan protein minimal 17% dan energi minimal 2700 kilokalori. Energi lebih rendah agar tidak terjadi timbunan lemak berlebih di abdominal maupun di saluran reproduksi. Selain itu, kalsium yang disediakan minimal 2% dengan proporsi yang berukuran 3 mm lebih dari 60%. Ayam yang mati harus segera dibuang pada tempat pembuangan khusus dan ayam yang sakit segera diobati atau dikarantina. Burung-burung liar dicegah agar tidak masuk ke lingkungan kandang karena dapat membawa penyakit. Timbulnya penyakit unggas yang menular dapat diatasi dengan vaksinasi serta diberikan vitamin dan obat-obatan. Ayam petelur fase layer merupakan ayam petelur dengan umur 20-21 minggu. Pada fase layer, lebih baik memberikan pakan dalam bentuk tepung karena lebih praktis dan hemat biaya. Pada fase layer, frekuensi pemberian pakan menjadi 2-3 kali dalam sehari. Jumlah pakan yang diberikan pada pagi hari sebanyak 30-40% dan pada sore sampai malam hari sebanyak 60-70%. Untuk air minum diberikan secara ad libitum. Ayam petelur yang sudah mencapai fase layer membutuhkan kebutuhan energi metabolisme sebanyak 2.800 hingga 2.900 kilokalori per kilogram, protein kasar 16,4%, lemak kasar 3-7%, kalsium 3,39 hingga 3,57%, serta fosfor sebanyak 0,55%. Untuk fase layer biasanya menggunakan kandang baterai dengan variasi kandang tipe A atau tipe H. Tinggi kandang baterai dengan 3-4 tingkat bisa mencapai 2-3 meter dan satu baris kandang baterai model H umumnya memiliki lebar di atas 1,5 meter. Sistem pembuangan feses pada kandang baterai tipe A umumnya tidak menggunakan belt. Pada tipe A,
feses jatuh dan terkumpul pada lubang yang dibuat di bawah kandang baterai. Jadwal pemberian vaksin pada ayam petelur fase layer diberikan pada umur ayam 126 hari, yaitu vaksin Medivac Coryza B atau Medivac Coryza T. Dosis yang diberikan sebanyak 0,5 mili dengan cara pemberian melalui suntikan subkutan atau suntikan intramuskuler. Pemberian obat-obatan pada ayam dilakukan guna menyembuhkan ayam yang terserang penyakit. Ayam sakit dapat diberikan antibiotik sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Sanitasi merupakan kegiatan yang meliputi penjagaan dan pemeliharaan kebersihan kandang dan sekitarnya. Kegiatan sanitasi dapat dilakukan dengan menyemprotkan disinfektan ke seluruh area kandang dan peralatan kandang. Ayam petelur afkir merupakan ayam petelur yang sudah tidak produktif pada akhir masa produksi telur, yaitu pada usia 72 hingga 80 minggu. Ciri-ciri ayam petelur afkir diantaranya 1. Ayam terlihat lemas dan sayapnya menggantung. Yang kedua, ukuran telur ayam kecil. Dan yang ketiga, produksi telur berkurang. Pengafkiran ayam petelur yang sudah memasuki masanya tidak boleh ditunda karena dapat menyebabkan kerugian seperti biaya operasional akan menjadi lebih tinggi dan harga telur ayam akan anjlok. Terdapat dua teknik pengumpulan telur, yaitu secara manual dan otomatis. Pengumpulan secara otomatis dilakukan dengan sebuah sistem distribusi telur yang terdiri dari egg belt yang ada di setiap tier dan egg collection yang ada di setiap row. Telur yang sudah dikumpulkan harus melalui proses seleksi guna mendapatkan telur dengan kualitas yang baik. Setelah diseleksi, dilakukan pembersihan telur dan dikemas ke dalam peti yang telah dilapisi jerami agar telur tidak mudah pecah. Lama pencahayaan yang dapat diberikan pada ayam petelur fase layer maksimal 16 jam dengan intensitas 5-15 lux. Recording ternak. Data yang diperlukan untuk recording ayam petelur fase layer diantaranya bobot badan ayam petelur mingguan, feed intake, produksi telur, mortalitas, dan pelaksanaan vaksinasi. Biosecurity merupakan suatu sistem untuk mencegah penyakit baik klinis maupun subklinis, yang berarti sistem untuk mengoptimalkan produksi unggas secara keseluruhan, dan merupakan bagian untuk mesejahterakan hewan atau animal welfare. Ada 3 perlakuan utama dalam biosecurity, yaitu isolasi, kontrol lalu lintas, dan sanitasi. Beberapa fasilitas biosecurity yang harus ada dalam peternakan, diantaranya kandang isolasi, kandang karantina, fasilitas kolam dipping dan spraying pada pintu masuk untuk kendaraan, penyemprotan disinfektan terhadap kandang, peralatan, sopir, penjual, serta petugas lain dengan mengganti pakaian dengan pakaian khusus. Pembersihan petugas dapat dilakukan dengan adanya ruang shower serta mewajibkan karyawan untuk dispray dan mandi sebelum karyawan masuk ke dalam kandang. Sebelum memasuki kandang, petugas wajib dipping atau mencelupkan kaki ke dalam bak air yang sudah diberi klorin untuk membunuh bibit penyakit yang terbawa oleh petugas. Kemudian penyemprotan alkohol pada tangan dan dipping sekali lagi pada bak kapur untuk menghilangkan bibit penyakit yang kemungkinan masih menempel pada petugas. Pegawai peternakan diusahakan tetap ada pada satu kandang dan tidak diperkenankan masuk ke kandang lain walaupun di area peternakan yang sama. Kontrol lalu lintas kendaraan yang memasuki area peternakan harus dimonitor secara ketat. Kendaraan yang masuk ke area peternakan yaitu kendaraan pengangkut pakan, DOC, serta peralatan kandang lainnya. Kendaraan harus diberhenti dalam kolam desinfeksi, kemudian seluruh bagian mobil, mulai dari atas sampai bagian bawah dan sekitar ban, disemprot disinfektan dengan sprayer tekanan tinggi.